Ya, kita masih memperbincangkan mengenai waspada MERS-CoV. Nah, Pak Subuk, kita sudah sampai belum pada tahap harus mengeluarkan travel warning misalnya ke Korea Selatan atau ke daerah-daerah lain yang mungkin berpotensi untuk tersebaran virus MERS ini? Ya. Begini, sejak adanya MERS-CoV tahun 2012 ya, pemerintah itu telah mengeluarkan secara administratif ya dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan menyatakan bahwa MERS coronavirus adalah suatu penyakit infeksi yang berpotensi untuk menjadi wabah. Ya. Nah, apa artinya? Artinya bahwa penyakit MERS coronavirus adalah penyakit yang harus kita waspadai dan kita amati. Ya. Tidak langsung kita melakukan pembatasan, ya, warning atau hal-hal yang sifatnya membatasi gerak pergeseran orang, barang maupun binatang. Gitu ya. Belum ada tuh Pak ya? Belum ada ya. Nah, pada kejadian MERS coronavirus yang di Korea Selatan, memang ada dari Ibu Menteri Luar Negeri hanya bersifat advisor saja, travel advisor. Artinya apa? Orang-orang yang mau pergi berangkat ke Korea Selatan, kita advise ya, hati-hati kalau ke sana, berada di kerumunan orang, ya sering-sering pakai masker, sering-sering cuci tangan, ya, dan juga jaga kondisi fisik. Nah, itu yang harus kita warning, yang kita advise kepada masyarakat. Begitu juga yang mau haji atau umroh, ya. Itu lebih dalam lagi, kita ajari cara penularannya bagaimana, cara pencegahannya ini bagaimana, sampai kepada simulasi-simulasi. Ya, karena mungkin agak sulit ya kalau kita mau travel warning ataupun pembatasan ke Timur Tengah, apalagi dalam musim-musim haji dan umroh seperti ini. Iya. Nah, Dokter Pras, kalau kita kan tadi bincang-bincang mengenai MERS-CoV ini sebenarnya tidak perlu terlalu ditakuti sehingga kemudian ada keluar travel warning dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada diri kita sendiri, sebenarnya kita harus melakukan apa nih untuk yang mau pergi ke berangkat haji dan lain-lain itu tadi? Ya, sebenarnya sederhana tadi ya, kita mengetahui situasi kondisi di tempat tujuan kita gitu ya, apalagi sekarang dengan teknologi komunikasi kita tahu cuaca lah, minimal cuaca di sana bagaimana, penyakit apa yang sedang outbreak di sana gitu. Tentu dari kita sendiri dari masyarakat bisa menjaga, bisa waspada tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Subuh. Ini sebenarnya tidak terlalu perlu takuti. Kalau misalnya daya tahan oke, terus sering cuci tangan gitu sudah cukup, Dok. Ini buat orang-orang yang mau ke Korea Selatan gitu. Terus sebenarnya sudah cukup ya? Kita tidak ada masalah. Nah, ada tidak sih kemungkinan kalau misalnya nih langkah pertama tentu saja seperti yang dibilang Pak Subuh tadi, melaporkan gitu ya kalau sudah pulang gitu ya. Tapi ada tidak kemudian yang bisa dilakukan di rumah mungkin sebagai pertolongan pertama gitu. Kalau misalnya kita sendiri nih, waduh curiga ini iya apa enggak. Selagi kita menunggu sampai proses pengecekan di puskesmas terdekat, ada tidak yang bisa dilakukan? Kalau tidak ada keluhan, ya kita observasi, namanya observasi diri ya, observasi. Jadi jangan sampai timbul keluhan. Begitu dia pertama langsung ada keluhan dalam waktu 14 hari gitu, segeralah pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti di rumah sakit akan dilakukan pengecekan, termasuk mungkin dilakukan pemeriksaan virusnya, jenis virusnya dan seterusnya. Jadi kalau begitu dia ada keluhan sesuai dengan gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan, segeralah pergi ke puskesmas atau pusat kesehatan yang terdekat dari rumah, itu saja. Ya, kalau yang orang ke Korea Selatan nih, Dok, pada saat dia kondisi baik gitu, dia berbicara langsung dengan orang Korea tanpa kita tahu dia ini terjangkit atau tidak, itu aman ya? Maksudnya kita bertatap, terus misalnya dia bersin terus tanpa sadar terkena, itu nggak masalah? Ya itu tadi, kita kan juga sulit untuk menghindar dari, dan kita sulit, komunikasi itu adalah hal yang utama kan, dan kita akan sulit menghindar kalau tiba-tiba orang itu bersin atau batuk di hadapan kita. Kita aware gitu bahwa mungkin orang ini sakit atau mungkin itu jadi sejak itu kita kita mungkin tertular. Kalau tertular pasti tertular. Tapi apakah dia jadi manifest menjadi
menjadi keluhan yang memberat, penyakit yang memberat, kita nggak tahu. Sejak mulai saat itu kita aware, jadi memang sulit menghindari kontak pada orang. Tapi nggak perlu parno gitu ya, Dok? Nggak usah parno. Ya mungkin jadi nggak jadi berangkat gitu. Pak Subur, mungkin ada hotline atau mungkin masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai penyakit ini, apakah ada disediakan line khusus dari Kemenkes? Ya ada sih sebenarnya, kita punya posko 24 jam, tapi hotline yang kita biasa pakai itu 567 ini? 500 567. 500 567 atau ke kemkes.go.id. Di situ ada hot news biasanya, bagaimana kasus-kasus MERS dan bagaimana cara pencegahannya. Bahkan kita juga sudah melaunch di website standar operating prosedur ya, untuk kalangan medis, untuk kalangan awam. Ya. Itu yang harus kita sebarkan ya, kepada media. Oke, jadi masyarakat bisa menghubungi nomor 021 500 567 ya untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Oh, kalau mereka merasakan gejala keluhan ya, mereka mungkin bisa langsung menghubungi nomor ini. Ya. Ya, kalau kembali ke Pak Subo, sebelum kita jeda ya Pak Subo ya, ini kemudian persoalan mengenai Korea Selatan itu kan belum tentu nyampe di Indonesia ya, jelas ya. Kemudian apakah di semua perbatasan begitu ya, maksudnya tempat orang landing itu, maksudnya dari Korea Selatan, penerbangan dari manapun itu, apakah betul-betul sudah ketat tuh Pak itu persoalan pengecekannya? Itu kan soalnya durasinya 14 hari setelah itu. Ya, Nah, begini. Kalau berasal dari yang namanya formal ya, dari pelabuhan maupun dari bandara, itu gampang kita monitor. Ya. Mereka punya manifest, ya, mereka kita bagikan ini untuk mengisi, diberikan penjelasan. Yang agak sulit mungkin yang perbatasan darat ya, tetapi perbatasan darat pun mungkin tidak ada direct ya dari daerah-daerah tertular ya. Nah, dengan kejadian seperti itu, Indonesia totalnya punya 13 ya, 13 point of entry namanya, kedatangan luar negeri internasional. Nah, dari 3 titik itu saja yang kita perketat, insya Allah kita bisa mengendalikan arus orang tersebut, arus barang, dan juga ada kemungkinan arus binatang ya, yang mungkin masuk ke Indonesia. Tetapi tentunya ini saja belum cukup, ya, belum cukup. Makanya kan dalam bekerja ini dalam suatu lingkup koordinasi kerjasama lintas sektor, baik dengan Kementerian Pertanian, dengan imigrasi, dengan bea cukai, ya, dan juga dengan pihak-pihak yang berkepentingan di lokasi tersebut. Ya. Oke. Baik. Kita menyapa pemirsa dulu yang sudah terhubung dengan kami, yaitu Pak Parai dari Bogor. Selamat siang Pak Parai, silakan apakah Anda ingin ada pertanyaan atau komentar mengenai virus MERS-CoV ini? Saya cuma mau bertanya, virus MERS itu penyebarannya itu melalui apa ya? Maksudnya di Indonesia itu penyebarannya melalui apa? Terus mematikan apa tidak sih virus MERS tersebut? Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Parai. Ya. Kita sudah menampung dulu pertanyaannya, namun kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.